kita sharing-sharing ya teman-teman mahasiswa. Semoga nanti apa yang diharapkan dari universitas bisa terlaksana dengan baik. Ya, oke. Sebelum kita mulai, saya mau ngabsen dulu ya, Bu Putri, mohon izin sebentar Ya, silakan. sebelum dimulai. Jadi nanti absennya seperti saya katakan ada 3 kali. Absen datang, nanti sebelum pulang juga saya screen cap, kemudian teman-teman secara mandiri juga mengisi Google Form. Baik, saya videonya hidupin, saya apa ini namanya, screen cap dulu. Salah. Halaman pertama. Dan halaman kedua. Jadi nanti yang hadir di kelas ini itu adalah yang dua-duanya, 2 sesi pemotretan itu hidup videonya dan juga Google Form-nya mengisi. Nah, baik, terima kasih sudah terlaksana, hanya ada 2 page. Sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu dengan Bu Putri ya. Saya share mengenai CV beliau, jadi teman-teman tuh bisa melihat. Nah, nama Ibu Putri itu seperti yang saya share ya, Harining Sakti Andi Putri, SC MBA. Nah, beliau lahir di Yogyakarta 1 Oktober tahun 1988. Alamat tinggalnya di Taman Tirtosari ya, Bantul. Ya enggak sih, Bantul kan ya? Ya, betul sekali Bu Dia. Bantul. Nah, tempat kerjanya saat ini di PT Angkasa Pura 1, kantor cabang Bandara Internasional Yogyakarta yang di Kulon Progo. Itu sudah bekerja di PT Angkasa Pura yang Yogyakarta dari tahun berapa, Bu ya? 2000. Saya pertama kali di Angkasa Pura itu 2012 di Balikpapan. Kemudian mutasi ke Yogyakarta itu tahun 2018. Kemudian ya baru saja mutasi ke Kulon Progo ini di tahun 2020. Dulu yang Adi Sucipto ya? Iya. Berarti dulu tuh berapa ya? 6 tahun ya di Balikpapan ya? Iya, betul sekali. 6 tahun di Balikpapan terus baru ke Jogja. Nah, kemudian sebelum kerja di Angkasa Pura, ini dulu kerja di PT Sumarekon Agung TBK. Nah, ini TBK ya, guys ya, teman-teman. TBK artinya berarti udah terlisted ya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kalau tahu Sumarekon itu apaan? Di bidang apa ya? Samsudin nih biasanya jawab nih. Biar mahasiswanya nih. Samsudin tahu nggak Sumarekon? Kurang tahu, Bu. Mohon maaf, Bu. Di bidang apa, Bu Putri? Jadi Sumarekon Agung ini di bidang properti ya, teman-teman. Jadi yang kalau misalnya pada tahu Agung Podomoro ya pasti tahu ya. Nah, ini salah satu rivalnya mungkin ya, Sumarekon satu Agung industri. Ini. Iya, salah satu pesaingnya di bidang industri properti. Ya, di real estate ya. Dulu di Tangerang ya Bu ya Putri ya. Iya betul di Serpong. Dulu zaman saya dan Bu Diah masih di Jakarta ya. Masih struggle. Kemudian pendidikannya baru saja menyelesaikan S2-nya di Magister Manajemen UGM. Nah, dulu sebelum S2 menyelesaikan S1-nya juga di UGM, di Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ya, satu angkatan sama saya, makanya saya undang ke sini. Sebelumnya lulusnya juga dari SMA Negeri 8 di Yogyakarta tahun 2007 gitu. Nah, itu mungkin CV pendeknya dari Bu Putri. Nanti tanya jawabnya mungkin di akhir sesi aja ya Bu ya. Kita ke materi Putrinya dulu. Oke. Kami persilakan kepada Ibu Putri. Silahkan dimulai. Oke. Ini yang share screen dari saya atau dari Ibu Diah? Oh iya, udah tak multiple sih bisa. Bu Putrinya bisa share screen sendiri.
Baik. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah. Oke, kita sapa dulu deh teman-teman. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya ya. Sekali lagi saya dikasih kesempatan nih buat tatap muka secara virtual dengan teman-teman semua. Cukup kangen ya karena saya udah beberapa bulan nggak join di kelas gitu, walaupun baru aja lulus. Jadi ini kesempatan yang baik juga buat saya untuk sharing dengan teman-teman semua ya. Jadi siapa tahu nanti ada masukan atau feedback dari teman-teman semua yang itu ya bisa jadi bahan yang bagus juga bagi kami di industri, khususnya di PT Angkasa Pura I. Jadi tadi udah perkenalan singkat ya dari Budia. Saya saat ini bekerja di PT Angkasa Pura I di cabang Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Saya di divisi accounting. Jadi dari mulai 2012 saya bekerja di PT Angkasa Pura I itu saya sudah ditempatkan di accounting section ya. Terutama saya lebih lama memang di budget management. Jadi hari ini saya akan sedikit share gimana sih proses penganggaran atau anggaran perusahaan yang ada di PT Angkasa Pura I gitu. Apakah sesuai nggak sih gitu sama yang udah kalian pelajari selama ini gitu. Jadi kita langsung mulai aja ya. Sedikit kita mengenal PT Angkasa Pura I ya, karena mungkin ya sebagian sudah ada yang tahu, sebagian juga ada yang belum tahu ya. Saya dulu juga waktu pertama kali mau ngelamar kerja di Angkasa Pura I, nggak tahu nih apa sih PT Angkasa Pura I tuh ngurusin apa, taunya cuman di bandara gitu. Nah, jadi PT Angkasa Pura I ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan ya. Jadi kita perusahaan jasa sebagai operator bandara gitu. Dan kita juga sebagai salah satu anggota holding BUMN pariwisata yaitu PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang baru saja dibentuk mungkin sekitar bulan Oktober tahun lalu ya. Itu oleh Kementerian BUMN kita dijadikan satu untuk menjadi holding BUMN pariwisata. Anggotanya ada PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, ada PT Sarinah, ada PT TWC, ya Taman Wisata Candi, Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Selanjutnya ada juga Hotel Indonesia Network. Nah, saat ini PT Angkasa Pura I ini memiliki 15 bandara ya. Jadi kita mengelola 15 bandara di Indonesia, yaitu dari Indonesia bagian tengah ke timur. Jadi bedanya dengan PT Angkasa Pura II itu, kalau PT Angkasa Pura II mengelola bandara dari ujung barat Indonesia sampai tengah. Jadi kalau yang punya Angkasa Pura I tuh dari Semarang, Jogja, Kulon Progo, Surabaya, Kalimantan Timur, Selatan, sampai di Sentani dan Biak. Itu yang mengelola adalah PT Angkasa Pura I. Kami juga sudah memiliki 5 anak perusahaan ya, yaitu PT Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Logistik, Angkasa Pura Hotel, Angkasa Pura Properti, dan Angkasa Pura Retail. Jadi pada saat tahun 2012, Angkasa Pura ini kan melakukan transformasi besar-besaran ya. Salah satunya itu adalah dengan mendirikan 5 anak perusahaan ini, seperti itu. Nah, saat ini kalau tim manajemen puncak kami ada 8 direktur dan 7 komisaris. Nah, kegiatan usaha apa sih yang dilakukan oleh Angkasa Pura I sebagai operator bandara gitu. Soalnya kebanyakan juga orang-orang pada nggak ngerti nih gitu. Angkasa Pura I tuh ngapain sih gitu. Dulu waktu sedikit cerita ya, dulu waktu awal-awal saya bekerja itu kalau saya pulang gitu ke rumah terus ketemu sama keluarga tuh pasti ditanyain gimana gitu, sering pulang dapat tiket gratis ya kayak gitu, atau pasti dapat ini ya diskon
tiket ya gitu. Enggak juga padahal gitu. Karena PT Angkasa Pura I ini bukan airlines ya. Jadi kami ini adalah operator bandara. Justru airlines itu adalah customer dari kami gitu. Kami yang memberikan jasa ke bandar udaraan kepada mereka. Nah, jasa-jasanya itu apa aja? Ini yang pertama nih, ada PJP4U. Wah, apa nih, asing pasti ya. Jadi PJP4U itu pelayanan jasa pendaratan, penempatan pesawat udara ya. Jadi pada saat mulai pesawat itu landing di runway ya, di landasan, nah itu sudah diberikan jasa nih oleh Angkasa Pura I gitu, diberikan arahan dari AMC, yaitu salah satu unit yang kepanjangannya dari tower gitu di Angkasa Pura. Jadi dia yang memandu pesawat itu sampai di parkir. Nah, itu kita memberikan jasa itu. Kemudian ada PJP2U, yaitu pelayanan jasa penumpang pesawat udara, yang kalau kalian tahu itu Airpotex ya, atau PSC on tiket yang ada di tiket. Nah, itu salah satu jasa yang kami berikan juga gitu. Jadi jasa-jasanya adalah yang diberikan mulai dari penumpang itu turun, itu ya gedung terminal yang ada gitu, termasuk dengan kenyamanan yang ada di dalamnya dan fasilitas-fasilitasnya. Kemudian ada juga pelayanan jasa kargo dan pos, PJKP2U, pelayanan counter, Avio Bridge itu Garbarata ya, yang jembatan atau belalai yang ada terpasang di antara terminal dan pesawat. Nah, itu juga jasa yang kami berikan. Lalu jasa baggage handling system. Kemudian yang tadi saya sebutkan itu merupakan kegiatan usaha di bidang aeronautika ya. Jadi di Angkasa Pura I ini ada dua, jasa aeronautika dan non aeronautika. Nah, yang non aero ini jasa-jasa yang diberikan tidak berhubungan dengan penerbangan. Nah, ini contohnya misalnya sewa ruang gitu yang ada di terminal, gerai-gerai usaha itu dari tenan-tenan, atau juga bisa untuk sewa kantor-kantor stakeholders bandara yang ada di terminal gitu. Terus konsesi, parkir pas bandara dan lain sebagainya. Itu jasa yang kami berikan seperti itu. Nah, kalau visi dari PT Angkasa Pura I sendiri adalah menjadi penghubung dunia yang lebih dari sekedar operator bandar udara dengan keunggulan layanan yang menampilkan keramah tamahan khas Indonesia. Tuh, jadi untuk mencapai visi itu ada beberapa misi ya. Ini misinya memberikan layanan berskala global gitu, terus meningkatkan nilai pemangku kepentingan, menjadi mitra pemerintah dan penggerak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, memberikan kinerja pelayanan bandara, juga yang terakhir ini memberikan kontribusi positif pada kelestarian lingkungan. Jadi dari beberapa tahun belakangan ini memang tren pengelolaan bandar udara ini sudah mulai berubah ya teman-teman. Jadi dulu itu pada awal pembentukan bandara, mungkin bandara itu dikhususkan atau difungsikan hanya untuk tempat dan turunnya pesawat gitu, tempat naik dan turunnya penumpang pesawat udara. Tapi saat ini sudah mengalami transformasi ya. Jadi di bandara itu nggak cuma tempat naik turunnya pesawat aja gitu sebenarnya. Jadi kita konsepnya tuh udah lebih ke airport city ya gitu. Jadi di airport city ini nanti banyak sekali fasilitasnya. Jadi ada untuk kargo, ada juga perkantoran, ada juga commercial space gitu. Jadi bisa digunakan selain untuk naik turunnya penumpang pesawat udara. Bahkan sekarang kalau di YIA sendiri kita bisa juga ada jasa untuk tur bandara, itu ada untuk keperluan misalnya dari pendidikan atau dari wisata pun juga bisa seperti itu. Kemudian saat ini semua bandara di dunia ini punya standar ya. Jadi kami ini selalu dievaluasi dan dinilai ya oleh asosiasi ya. Ada instansi internasional yang selalu mengevaluasi bagaimana sih kinerja bandara gitu.
yaitu salah satunya dengan penilaian Customer Satisfaction Index gitu misalnya, ya ini contohnya oleh INACA atau Airport Service Quality oleh ACA, Airport Council International. Jadi kami juga mengarahnya ke standar internasional gitu. Jadi biar kita bisa bersaing dengan bandara-bandara yang ada di luar seperti itu. Kemudian kalau yang kalian tahu ya, BUMN itu kan sekarang punya apa ya, nilai-nilai yang sama ya di seluruh BUMN, yaitu akhlak, ya, singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu juga digunakan oleh Angkasa Pura I sebagai nilai-nilai perusahaan. Seperti itu. Ini secara singkat aja ya gambarannya dari Angkasa Pura I. Nah, selanjutnya, proses anggaran ya di perusahaan. Di sini kalau saya mencontohkan mengambil di PT Angkasa Pura I ya. Jadi kalau proses penganggaran di kami ini ada dasarnya nih. Dasarnya adalah ini yang tertera ya, Cap 25 tahun 2017. Nah, jadi setiap perusahaan, terutama BUMN ya, kita tuh selalu punya pedoman untuk dalam melaksanakan kegiatan bisnis kita, termasuk di dalamnya misalnya supporting unit untuk menjalankan bisnis. Nah, termasuk ini proses penganggaran kami juga ada pedomannya. Ini pedoman yang kami gunakan. Nah, dalam pedoman ini juga kami terdapat empat bagian dalam proses penganggaran ini. Yang pertama prosesnya adalah penyusunan anggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan terakhir pelaporan. Ini sepertinya sama sih di semua perusahaan juga seperti ini ya. Gitu. Pasti diawali dengan penyusunan anggaran, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaannya dan pengendaliannya secara bersamaan, yaitu kemudian terakhir adalah pelaporan anggaran. Seperti itu. Nah, nanti kita selanjutnya mau lihat nih gimana sih proses penyusunan anggaran di Angkasa Pura I, atau ya ini sebagian besar juga hampir sama sih di semua BUMN ya, gitu. Di semua perusahaan seperti itu. Nah, anggaran tuh apa sih sebenarnya anggaran itu? Teman-teman ada yang mungkin mau mencoba sharing apa sih anggaran itu? Ada nggak? Ayo. Ada yang tahu nggak? Kan kemarin udah. Jawab, Bu. Oh ya, baik silahkan Mbak. Siapa nih ya, Mbak Wilang? Iya. Iya. Menurut saya anggaran itu adalah daftar rencana dari biaya atau pendapatan. Betul juga, iya betul. Anggaran itu ada juga pendapatan dan biaya. Itu salah satunya ya. Jadi apa sih sebenarnya anggaran itu? Anggaran itu lebih luasnya lagi adalah program kerja yang dituangkan dalam kuantitatif gitu. Jadi anggaran atau budget itu enggak cuman nominalnya aja ya. Justru yang terpenting itu adalah program kerjanya gitu. Kalau nominal itu mengikuti nanti program kerjanya itu seperti apa. Nah, kalau di Angkasa Pura I, jadi penyusunan anggaran itu ya, atau rencana kerja anggaran perusahaan ya, kita menyebutnya RKAP, itu adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa datang. Gitu. Jadi kalau kami sih biasanya menyusun anggaran itu untuk 1 tahun ya, 1 tahun periode ke depan gitu. Meliputi apa sih RKA apa sih yang disusun gitu, anggaran apa aja yang disusun. Di sini ada 6 ya, ada 6 macam. Ada anggaran fisik, yaitu isinya apa sih rencana jumlah SDM gitu, apa saja kualifikasinya itu termasuk di dalamnya ya. Kami sudah merencanakan sebelumnya. Kemudian ada kekuatan alat produksi, terus kemudian produksi itu sendiri, kemudian anggaran eksploitasi, atau di sini di dalamnya itu ada pendapatan dan biaya tadi sesuai yang
Mbak Wilang bilang tadi ya, itu ada di anggaran eksploitasi. Kemudian ada anggaran investasi, anggaran arus kas, posisi keuangan, dan rencana kinerja perusahaan. Nah, siapa sih penanggung jawabnya dari proses anggaran yang ada di suatu perusahaan ya? Ini kalau di Angkasa Pura I ini penanggung jawabnya ini ada 3 unit ya, gitu. Kalau saya tim budget management ya, ini di cabang, kami menyebutnya di cabang ya, kalau di suatu bandara gitu, karena kan kami juga punya head office di kantor pusat di Jakarta. Nah, kalau di cabang itu penanggung jawabnya adalah tim budget management, yaitu penanggung jawabnya adalah untuk penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, kemudian ada juga unit spesifikasi teknis. Nah, di sini unit spesifikasi teknis itu adalah unit yang memiliki kewenangan dan keahlian ya untuk menghitung dan mengevaluasi program-program kerja yang berhubungan dengan unit tersebut. Saya kasih contoh aja ya, misalnya di sini kan ada nih di tabel sebelahnya nih contohnya unit General Affair. Nah, General Affair ini dia itu keahliannya itu adalah untuk kegiatan-kegiatan kantor gitu, untuk menghitung persediaan BBM, alat tulis kantor gitu, pemeliharaan gedung kantor. Nah, itu letaknya ada di unit teknis General Affair. Nah, tugasnya adalah mengevaluasi, menguji, menghitung, dan merealisasikan dari anggaran tersebut. Nah, itu ada juga user. Nah, kalau user ini adalah semua unit ya, semua unit. Jadi seperti ambil contoh salah satu alat tulis kantor deh. Alat tulis kantor itu kan semua unit membutuhkan ya. Nah, semua unit itu adalah user dari pengadaan alat tulis kantor gitu. Seperti contohnya seperti itu. Nah, kemudian unit spesifikasi teknisnya atau unit ST-nya adalah General Affair gitu. Jadi nanti yang menghitung besarannya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun untuk di satu cabang itu adalah General Affair. Jadi seperti itu ya pemisahan tanggung jawabnya. Nah, kalau fungsi budget di PT Angkasa Pura I ya, ini tuh tergabung di accounting section ya. Jadi accounting section ini kalau di saya itu ada 3 fungsi. Yang pertama budget management, yang kedua accounting sendiri, yang terakhir adalah tax. Jadi kami juga bertanggung jawab atas pajak-pajak yang ada di PT Angkasa Pura I seperti itu. Nah, kalau fungsi budget sendiri, coba kita lanjut ya. Nah, jadi fungsi budget management sendiri itu adalah membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pelaporan rencana, kerja, dan anggaran perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam rapat umum pemegang saham. Ya. Jadi kami ini fungsinya itu sebetulnya sifatnya membantu ya, gitu, membantu teman-teman unit ST dalam merencanakan, mengendalikan, dan melaporkan anggaran yang sudah diusulkan dan telah disetujui oleh RUPS seperti itu. Nah, sebetulnya kalau fungsi budget management ini harus gimana sih gitu, teman-teman? Ada yang punya bayangan nggak sih kalau fungsi budget management tuh? Jadi apakah fungsi budget itu harus strict ya? Karena kan kita melakukan pengendalian anggaran, atau harus fleksibel? Nah, ada yang mau komentar nggak tentang ini? Belum kebayang ya? Jadi kalau kami ya, tim budget itu, kami harus kami harus berfungsi sebagai tempat yang fleksibel sekaligus strict ya, atau ketat. Nah, bingung juga tuh. Jadi fleksibel untuk apa, ketat untuk apa ya. Jadi kami di fungsi budget management itu harus fleksibel untuk misalnya program-program yang saat di tahun itu tuh tidak ada di RKA ya, tapi harus dilaksanakan gitu. Misalnya ada emergensi atau ada temuan audit. Nah, kami harus bisa membantu unit ST untuk merealisasikan program tersebut, tapi juga harus ketat ya. Jadi jangan sampai
kok unit ST itu asal-asalan mengusulkan program kerja yang tidak sesuai dengan RKA yang telah direncanakan. Seperti itu. Kita masuk di penyusunan anggaran ya. Di sini yang pertama adalah dasar penyusunan anggaran. Nah, jadi anggaran itu disusun ada dasarnya ya, gitu. Enggak langsung kita bikin anggaran untuk 1 tahun ke depan nih. Ya udahlah, aku pengen tahun depan nih punya anak buah 10 gitu. Terus pengen ini deh beli mobil baru gitu, atau peralatan kantor baru. Itu nggak bisa ya seperti itu. Jadi untuk penyusunan anggaran kami ada dasar-dasarnya, yaitu yang pertama ini faktor eksternal itu jelas ya, asumsi atau kondisi ekonomi di tahun depan gitu ya, arahan pemegang saham, peraturan dan kebijakan pemerintah gitu, kondisi sosial politik, dan gimana sih perkembangan angkutan udara. Nah, yang faktor internal adalah ada master plan, RJPP, RJPB, kebijakan perusahaan, temuan audit, profil resiko, dan proyeksi keuangan. Ada juga dasar kami adalah data historis perusahaan, yaitu realisasi dari RKA tahun sebelumnya. Nah, dasar penyusunan anggaran ini, kalau menurut saya ya, ini itu adalah hal yang paling penting ya dalam penyusunan anggaran gitu. Jadi kalau teknik penyusunan anggaran itu sendiri itu nggak terlalu susah lah gitu, pasti semua bisa lah gitu kalau penyusunan anggaran ya, karena kan paling cuman hitung program kerjanya gitu berapa kali gitu, terus biayanya itu kan bisa dicari ya. Nah, yang paling susah itu adalah menentukan dasar dari penyusunan anggaran itu, asumsi apa sih yang digunakan untuk penyusunan anggaran tahun depan gitu. Saya kasih contoh aja ya, waktu penyusunan anggaran di 2020 ya. Di 2019 nih kami nggak expect nih ada pandemi ya. Kita nggak expect ada pandemi gitu. Jadi kami yang merencanakan tahun 2020 ini contohnya ya, perpindahan penerbangan dari Jogja ke Kulon Progo nih. Nah, kami sudah merencanakan nih full penerbangan semua pindah, terus banyak sekali slot penerbangan baru seperti itu ya. Ternyata di tahun 2020 ada pandemi nih. Nah, kita kan nggak tahu juga ya asumsinya waktu itu. Jadi yang paling penting adalah asumsi ya. Jadi sebenarnya kita harus punya beberapa asumsi dalam penyusunan nih. Jadi ada asumsi yang optimis, asumsi yang pesimis gitu. Jadi ini penting sekali dalam penyusunan anggaran gitu. Dari mana kita bisa tahu ya kayak gitu, di tahun depan ini penyusunan anggarannya asumsinya harus seperti apa ya, ini tadi gitu. Kalau kami yang ada di cabang, kami pasti menerima arahan dari head office ya gitu untuk penyusunan anggaran. Itu juga sudah dilakukan kajian ya, bagaimana sih kira-kira kondisi ekonomi tahun depan gitu, berapa tingkat inflasi misalnya, berapa kurs yang akan digunakan tahun depan gitu. Karena kan banyak juga dari program-program kerja kami yang dilakukan berhubungan dengan kurs mata uang asing seperti itu. Kemudian kita juga harus lihat dari arah kebijakan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah ya. Gitu. Bagaimana sih gitu tahun depan itu pemerintah itu kira-kira mau mengadakan apa ya gitu, kira-kira berdampak nggak sih ke perusahaan gitu, terus kira-kira berdampak nggak sih ke pendapatan, ke biaya. Nah itu harus dipikirkan, misalnya seperti tahun ini ya ada kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%, itu kami juga sudah mengantisipasi sebelumnya. Nah terus misalnya juga dulu nih awal-awal pembangunan tol yang ada di Jawa itu juga kami sudah harus memprediksi adanya itu, karena pasti dengan adanya tol itu pasti akan mempengaruhi penerbangan gitu, pasti akan ada yang turun. Nah, jadi itu yang paling penting ya. Jadi di tim budget manajemen itu harus harus sensitif ya dengan berita-berita terbaru, dengan kebijakan-kebijakan baru, itu kami harus selalu update gitu. Walaupun kami juga sudah punya pedoman ya, ini kalau kalian lihat ya RJPP dan RCPB, ini itu rencana jangka panjang
bandara dan rencana jangka panjang perusahaan ya. Itu kami susun untuk 5 tahun ke depan. Itu disesuaikan dengan rencana jangka menengah dari pemerintah daerah maupun rencana dari pemerintah pusat gitu ya. Kita sudah kita menyesuaikan itu. Nah, pedoman dari penyusunan RKA salah satunya adalah ke RJPB itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga RJPB itu bisa kurang tepat ya, karena dalam kurun waktu 5 tahun kan banyak yang akan terjadi ya, seperti misalnya contoh pandemi ini seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak update gitu kalau dalam penyusunan anggaran. Nah, terus kalau misalnya udah ada asumsi nih, terus sudah dibuat anggarannya nih, rencana anggarannya, terus gimana ya selanjutnya gitu. Nah, di sini prinsip dasarnya penyusunan anggaran itu yang pertama ini kan kalau di kami ini RKA itu harus berbasis risiko ya. Jadi di seluruh perusahaan ya saat ini ya yang saya tahu ya, itu kan sebagai penerapan tata kelola manajemen yang baik itu kan pasti ada manajemen risiko. Nah, di sini nih fungsinya juga salah satunya adalah untuk sebagai dasar penyusunan anggaran ya. Jadi setiap tahun, setiap triwulan itu kan di manajemen risiko itu selalu mengakses ya risiko-risiko apa yang ada di perusahaan. Nah, risiko itu bisa diminimalisir atau dihilangkan mungkin ya. Itu salah satunya adalah dengan melakukan action. Nah, misalnya actionnya itu mengharuskan kita untuk melakukan program kerja atau melakukan investasi. Nah, itu harus masuk ke RKA. Jadi basisnya adalah dari risk assessment. Kemudian dasar penyusunan anggaran selanjutnya adalah asasnya accrual ya. Asasnya accrual. Jadi kami nggak menganut asas cash basis ya. Jadi asas accrual kalau anggaran itu kan disusun nanti rinci ya per bulan gitu, terus per cost center gitu. Nah, asas accrual ini fungsinya adalah jadi diletakkan nominal-nominal anggarannya itu di saat terjadinya transaksi ya, bukan di saat keluarnya kas gitu. Jadi memang memungkinkan sekali ya kalau di perusahaan itu saat terjadinya transaksi itu tidak tidak berbarengan dengan terjadinya keluarnya kas seperti itu. Nah, pendekatannya adalah top down sekaligus juga bottom up. Nah, jadi kalau di Angkasa Pura ini biasanya kami itu menerima arahan financial projection ya dari kantor pusat. Jadi pendekatannya top down ya. Kami diberi target bahwa tahun depan nih Bandara YIA itu harus minimal pendapatan sekian, terus biaya maksimal sekian, dan laba minimal sekian. Nah, itu kami diberi arahan seperti itu. Tapi untuk bagaimana sih mendapatkan pendapatan segitu atau biaya apa aja sih yang dibutuhkan itu cabang yang menyusun ya. Jadi bottom up ya, karena di cabang yang lebih tahu apa-apa aja sih kebutuhan yang ada di cabang selama 1 tahun ke depan gitu. Jadi pendekatannya 2 ya, top down dan bottom up. Nah, tapi kalau selama pandemi ini 2 tahun ini kami pendekatannya lebih top down ya, karena Angkasa Pura I ini kan salah satu perusahaan yang terdampak sangat besar ya oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Adanya PM25 yang waktu itu pembatasan penerbangan dan lain sebagainya itu sangat berdampak bagi kami gitu, bahkan sampai ke kinerja keuangan kami seperti itu. Nah, makanya arahan dari pusat adalah penyusunan anggaran itu top down ya, seperti itu. Jadi targetnya sudah ditentukan oleh kantor pusat. Itu. Terus selanjutnya prinsipnya adalah bersifat performance budget ya. Jadi disusun berdasarkan volume kegiatan tertentu yang fokusnya itu untuk mencapai suatu tingkat rentabilitas tertentu ya. Rentabilitas itu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ya pada periode tertentu. Jadi budget performance ini setiap program kerja itu harus ada kaitannya dengan hasil gitu, hasil kinerja gitu. Jadi nggak boleh nih ada program kerja yang
ngeluarin biaya tapi nggak ada hasilnya ke pendapatan itu apa ya? Itu jarang sih, nggak ada sih, hampir nggak ada. Jadi kita harus bersifat budget performance. Terus yang terakhir adalah kesatuan anggaran dan kesinambungan. Nah, jadi betul ya, apa ya? Kalau misalnya RKA itu harus berkesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini bukan ini ya, bukan sebagai dasar ya. Jadi RKA sebelumnya itu bukan sebagai dasar untuk menentukan anggaran tahun berikutnya gitu ya. Jadi kita tetap menghitung program kerja apa yang ada di tahun depan gitu ya. Tapi juga dengan melihat di tahun sebelumnya gitu. Misalnya nih di tahun sebelumnya nih kita rencanain misalnya ya landasan gitu. Kami merencanakan landasan nih di overlay nih diperbaiki gitu setahun sekali gitu. Ternyata tahun depannya tuh sampai tahun depan itu nggak di overlay pun nggak apa-apa gitu. Oh berarti tahun depan kita nggak perlu nganggarin nih gitu. Bisa jadi dia kita harus evaluasi lagi nih berapa tahun sih sebenarnya harusnya overlay gitu. Atau kebalikannya ya, misalnya kita nih ngelakuin pengecetan di gedung terminal gitu misalnya ya, itu setahun 2 kali gitu. Tapi ternyata di tahun kemarin ini harus 3 kali nih gitu. Kalau 2 kali nih udah usang gitu ya. Nah itu harus dilihat juga historisnya seperti itu. Nah, kalau ini contoh ya, contoh jadwal penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan nih, contoh time schedule-nya untuk usulan tahun 2022 nih, apa aja sih gitu. Nih, salah satunya ya, penyampaian edaran usulan RKA. Nah, ini tuh termasuknya apa ya, yang tadi saya bilang ya, top down ya, jadi ada arahan dari kantor pusat, kemudian di cabang nih, penyampaian usulan dari user ke unit ST, dari unit ST ke tim budget cabang gitu. Nah, kemudian dikompilasi, kemudian di sini juga ada pembahasan usulan RKA dengan unit teknis pembina, yaitu di kantor pusat ya. Ini kalau kami. Jadi setelah anggaran di cabang itu nanti diusulkan ya, gimana sih cara ngusulinnya? Nah, kalau kami di Angkasa Pura I ini kebetulan dari tahun 2013 sudah menggunakan ini ya, Enterprise Resource Planning ya, kami pakai sistem SAP ya. Jadi termasuk penyusunan rencana kerja anggaran juga kami menggunakan SAP BPC, SAP Business Planning Consolidation. Jadi nanti kalau secara teknisnya sih itu nanti dari unit ST itu yang menginput melalui BPC itu program-program apa saja yang akan dilakukan tahun depan gitu, berapa biayanya, berapa kali program kerjanya itu diinput di situ. Jadi sudah ini ya online real time ya gitu. Jadi nanti tim budget itu fungsinya kita mengevaluasi ya gitu. Jadi kami setelah nanti dari user ke unit ST, kan di unit ST juga dievaluasi dulu nih gitu permintaan dari user gitu. Jadi nggak di apa ya istilahnya nggak ditelan mentah-mentah gitu dari unit ST. Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya user apa yang agak ke bandar udara. Misalnya user di ini deh, AFSEC ya, Aviation Security gitu. Itu yang suka periksa-periksa itu loh kalau di terminal ya, di X-ray. Nah, itu misalnya mau ngadain ini nih, metal detector gitu, handheld metal detector gitu. Nah, itu misalnya dia ngajuin 20 gitu ke unit ST-nya gitu. Unit ST harus evaluasi nih, nggak langsung oh ya udah gitu. Kami teruskan ke tim budget ya, ini ada pengadaan 20 metal detektor, enggak ya. Jadi di unit ST itu harus ada evaluasi juga gitu. Kebutuhannya 20 nih buat siapa aja, buat di mana aja gitu. Terus yang lama kenapa ya gitu. Nah, ini juga apa ya salah satu yang harus dicermati ya. Ini penting ya di proses penganggaran ya untuk pengendalian itu adalah tadi dasar dari pelaksanaan program kerja ya. Dasar dari tadi kan dasar perencanaannya sudah ada nih. Nah, itu bisa dijadikan untuk sebagai dasar pelaksanaannya di kemudian gitu. Jadi harus ada dasarnya nih gitu. Pengadaan 20 itu buat siapa aja, buat di mana aja, kemudian yang lama itu jumlahnya berapa gitu. Kenapa kok pengadaan lagi 20 gitu. Nggak bisa kok semerta-merta
udahlah ngadain lagi 20 deh gitu, nggak bisa ya gitu. Jadi harus dievaluasi gitu. Misalnya memang, loh kan yang lama masih ada nih 10 nih gitu, orangnya cuma 20 nih, berarti cuma butuh 10 aja gitu. Jadi nggak bisa ya 20 gitu. Nah itu harus dievaluasi oleh unit ST. Nanti unit ST mengajukan ke tim budget, kami di fungsi budget itu juga kami evaluasi lagi gitu. Ini udah benar nih gitu, udah dievaluasi, jadi kebutuhannya 10 aja nih gitu. Iya gitu. Memang yang lama kenapa gitu, rusak, emang nggak bisa diperbaiki gitu. Nah itu fungsi dari salah satu fungsi pengendalian di budget manajemen. Nah, ini juga di RKA di awal juga kayak gitu nih, ada yang mau ngajuin gitu, rencananya tahun depan mau ngadain ini deh mobil gitu. Kenapa harus ngadain mobil gitu, mobil yang lama kenapa? Nah itu, ini harus ada pembahasan ya. Jadi pembahasan di unit teknis, kemudian ada pembahasan di direksi, pembahasan Dewan Komisaris, kemudian sampai ke Kementerian BUMN ya. Itu sebagai pemegang saham kami. Nah, tapi sejak tahun ini nanti kami juga ada satu lagi nih tambahan di sini, ada pembahasan teknis dengan holding ya, dengan induk yaitu dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia, kemudian baru ke Kementerian BUMN untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Jadi ini salah satu contoh ya penyusunan rencana kerja. Kami mulainya itu dari pertengahan tahun nih, bulan Mei, Juni, sampai nanti di bulan Desember. Jadi harapannya di bulan Januari tahun berikutnya itu sudah bisa digunakan anggarannya ya, yang sudah disetujui oleh RUPS dan sudah ini diupload ke SAP. Jadi kami menggunakan SAP itu full ya, dari saat mulai dari perencanaan anggaran, terus pelaksanaannya, nanti sampai pelaporannya itu sudah tersistem seperti itu. Nah ini tadi ya prosesnya ya, usulan RKA, kebutuhan dari user, kemudian dievaluasi oleh unit teknis, kemudian kami di tim budget ini mengkompilasi dan mengevaluasi, kemudian mengusulkan ke kantor pusat. Selain itu juga kami harus menyusun rencana anggaran untuk ini ya, laba rugi gitu. Kami yang menyusun, terus rencana anggaran neraca, arus kas ya, seperti laporan keuangan itu juga ada ya, disusun oleh tim budget seperti itu. Nah, di sini kan ada investasi dan eksploitasi. Sebetulnya apa sih bedanya gitu ya? Jadi kalau eksploitasi ini tadi yang saya tadi udah nyinggung ya, ini isinya adalah pendapatan dan biaya ya, atau laba rugi gitu. Jadi kalau yang investasi ini adalah pengadaan alat produksi gitu ya. Jadi pengadaan aset tetap kalau di kami ya. Aset tetap itu untuk operasional di terminal gitu. Selanjutnya ini pelaksanaan anggaran. Nah, setelah tadi ya jadwal penyusunan anggaran tadi disetujui oleh RUPS, kemudian diupload di SAP. Nah, tanggal 1 Januari tahun berikutnya itu sudah mulai bisa digunakan ya dari anggaran itu, misalnya dari saat ini nih, nanti dari bulan Juni kami mengusulkan untuk RKA tahun 2023. Nah, nanti tanggal 1 Januari tahun 2023 anggaran tersebut sudah bisa digunakan nih gitu. Terus selanjutnya adalah prosesnya pelaksanaan anggaran. Di sini saya kasih contohnya ini ya, salah satu aja ya, ini pelaksanaan anggaran untuk pengadaan jasa ataupun barang gitu. Sebetulnya banyak ya kan tadi sesuai dengan jenis-jenis anggarannya ya, misalnya anggaran SDM, pelaksanaannya ya dari contohnya dari human capital ya, kalau di kami human capital itu yang membidangi dari SDM, itu nanti melaksanakan nih kalau misalnya anggarannya sudah tersedia, melaksanakan nih misalnya tahun depan nih ada penambahan tiga personel gitu. Nah, mengusulkan nih ke kantor pusat nih, kami ada rencana nih tambahan 3 personel gitu. Terus dari kantor cabang lain juga mengusulkan nih gitu. Kemudian nanti di kantor pusat juga itu dibahas ya, misalnya mau dilaksanakan rekrutmen atau bagaimana. Nah, itu nanti itu salah satu contohnya untuk anggaran SDM. Terus kemudian kalau anggaran pendapatan itu di kami itu adanya di unit fungsi komersial ya, komersial. Jadi untuk tadi pendapatan-pendapatan yang di awal sudah saya sebutkan itu yang membidangi nanti unit komersial. Nah, bagaimana proses pelaksanaannya itu teknis ya, karena banyak sekali
jenis-jenis pendapatannya, tapi pada dasarnya sama ya, kami memberikan jasa ke airlines gitu, misalnya contohnya tadi pendaratan dan penempatan pesawat udara, kemudian nanti di situ udah ada sistemnya ya, jadi tersistem jam berapa pesawat itu landing, jenisnya apa, beratnya berapa, karena kalau di PJP 4U itu satuannya yang dihitung adalah misalnya nih ya, tonase seperti itu. Nah, itu sudah ada di sistem ya. Nanti bisa langsung kalkulate sendiri kalau itu tarifnya berapa, produksinya berapa, pendapatannya berapa ya, seperti itu. Tapi unit yang membidangi adalah komersil. Nah, ini kalau ini contohnya adalah yang paling ini ya, yang paling sering dilakukan ini juga adalah pengadaan untuk jasa atau barang gitu. Jadi tadi ya setelah RKA disetujui, kemudian unit ST ini merealisasikan program-program yang ada di RKA, misalnya nih merealisasikan mau perbaikan gitu, peralatan operasional gitu. Prosesnya dia bikin rencana anggaran biaya, kemudian dia input ke sistem ya, kemudian nanti mengajukan ke unit budget untuk kami verifikasi dan kami rilis gitu. Jadi semua program kerja yang dilaksanakan di cabang ya di YIA ini harus dengan persetujuan dari tim budget seperti itu ya. Jadi di situ letak pengendaliannya ya. Gitu. Apakah sudah sesuai dengan rencana ataupun tidak gitu. Nah, ya, kita masuk ke pengendalian anggaran ya tadi ya. Jadi anggaran ini merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan ya. Jadi istilahnya nggak ada nih kegiatan yang tidak ada di RKA seharusnya. Nah, tapi memang ada gitu ya, yang tidak di RKA ada gitu, pasti ada lah gitu. Karena namanya juga rencana ya, tidak selalu sesuai dengan realisasinya seperti itu. Nah, bagaimana untuk program yang tidak tertampung di RKA? Apakah bisa direalisasikan gitu? Nah, ini tergantung ya, tergantung dari justifikasinya ataupun dasar pelaksanaan programnya. Misalnya nih, kita nggak ada anggaran buat perbaikan landasan nih tahun depan gitu. Tapi tiba-tiba ada pesawat yang tergelincir, kemudian landasannya rusak gitu ya, dan itu harus segera diperbaiki. Itu bisa ya, keadaan emergensi, itu bisa salah satunya ya. Itu bisa direalisasikan nanti dengan penggeseran anggaran gitu ya, baik di kantor cabang maupun penggeseran anggaran dari kantor pusat seperti itu. Di prosedur pengendaliannya sendiri ini tanggung jawab siapa sih pengendalian anggaran gitu ya. Jadi pengendalian anggaran ini bukan hanya tanggung jawab dari budget manajemen ya gitu. Jadi dari unit ST pun juga harus melakukan evaluasi, membuat laporan realisasi juga untuk setiap bulannya gitu, terus menyampaikan penjelasan dari realisasi anggaran tersebut, misalnya tidak sesuai dengan RKA itu kenapa gitu. Kemudian nanti jika sudah dikompilasi oleh tim budget itu, kami mengevaluasi lagi nih bagian-bagian mana aja sih yang harus diwaspadai akan terjadi deviasi ya dari RKA gitu. Nanti kami akan menyampaikan warning ya ke unit ST gitu. Kita mengirimkan email atau mengirimkan surat gitu, pemberitahuan nih bahwa anggaran kamu yang ini nih gitu, ini udah mau habis loh kayak gitu, program kerjanya masih banyak kan gitu, hati-hati ya kayak gitu. Terus nanti kalau udah kita kirim warning itu, kita akan dapat feedback nih dari unit ST gitu, kenapa sih itu terjadi deviasi. Nah, itu nanti buat bahan juga kami justifikasi di laporan realisasi ya. Itu proses penganggaran yang terakhir ya, pelaporan. Nah, di sini ya, ini ilustrasinya ya. Jadi tadi itu ya, kalau misalnya ada program-program yang tidak tertampung tapi harus dilaksanakan, contohnya tadi ya emergensi atau mandatori gitu. Misalnya tiba-tiba ada peraturan pemerintah keluar yang mengharuskan bandara itu punya peralatan navigasi yang terbaru gitu misalnya ya. Mau nggak mau kita harus melaksanakan gitu, regulasi dan mandatori. Jadi pakainya transfer budget ya atau penggeseran anggaran itu bisa. Terus yang kedua nih, ada kondisi krisis nih ya, contohnya ya, kondisi pandemi nih.
pendapatannya tidak sesuai dengan RKA yang sudah direncanakan karena penerbangannya tutup, nggak ada penumpang, nggak ada pesawat yang berangkat nih, otomatis pendapatannya turun. Nah, nggak mungkin dong kalau pendapatannya turun, biayanya kita tetap realisasikan seperti rencana gitu. Jadi harus ada penerapan cost leadership ya dalam upaya efisiensi biaya. Ini salah satu pengendalian juga ya, dan ini mungkin salah satu isu besar di hampir semua perusahaan yang terdampak COVID-19 ya, ini cost leadership ini atau efisiensi biaya. Ya, kita pengurangan, kita downsizing gitu ya. Kalau di terminal, di bandara itu misalnya tadinya yang digunakan itu area check-in counternya itu semua gitu misalnya, karena penumpangnya dikit ya kita pakai separuh aja nih gitu biar biaya-biayanya juga bisa turun. Contohnya seperti itu. Kemudian ada juga harus ada revenue enhancement gitu ya. Kalau misalnya penerbangan turun, berarti tadi kan pendapatan aeronautika ya yang berdampak ya, itu turun. Masih ada pendapatan non aeronautika nih gitu yang bisa di-push gitu. Misalnya apa ya? Kita bisa menarik pengusaha-pengusaha yang mau jualan nih di terminal kayak gitu, boleh nih kita adain event bareng, terus misalnya di situ disediakan space untuk jualan, terus nanti ada sharing pendapatan gitu, itu bisa gitu. Jadi salah satu contohnya kayak gitu ya. Nah, ini proses penganggaran yang terakhir ya, yaitu pelaporan anggaran. Jadi kalau di Angkasa Pura ini pelaporan anggaran itu jenisnya itu ada 3 ya, laporan realisasi bulanan, triwulan, dan tahunan. Ini dibedain waktunya aja ya. Kalau isinya itu apa ya? Nggak jauh beda sih sama laporan keuangan ya, hampir nggak jauh beda ya. Isinya tuh ya pokoknya tentang produksi, tentang laba rugi gitu, neraca, arus kas gitu, analisis rasio, hampir-hampir sama ya. Yang membedakan itu apa ya? Kalau laporan keuangan itu kan disajikan perbandingannya itu dengan periode tahun sebelumnya ya. Misalnya di neraca itu kan neraca yang berakhir di 31 Maret 2022. Nah, itu dibandingin dengan neraca 31 Desember 2021 gitu ya. Terus laba rugi itu dengan periode sebelumnya di periode yang sama, bulan yang sama di tahun sebelumnya gitu. Misal Maret 2022 dengan Maret 2021. Nah, kalau RKA ini beda ya. Jadi kita pembandingnya adalah realisasi dan RKA. Jadi misalnya realisasi nih sampai dengan Maret gitu. Itu berapa sih gitu biayanya? Itu dibandingkan dengan RKA sampai dengan Maret yang tadi yang sudah disetujui gitu. Nah, hasilnya adalah pasti ada deviasi ya. Deviasi positif ataupun negatif. Bagus yang mana sih? Deviasi positif atau negatif gitu. Sebetulnya nggak ada yang bagus ya. Tapi lebih bagus deviasi positif ya, deviasi lebih kalau untuk pendapatan dan deviasi kurang untuk biaya. Tapi di situ juga tergantung dari justifikasinya gitu. Jadi kita harus lihat justifikasinya kenapa kok realisasinya bisa di atas RKA atau di bawah RKA gitu. Nggak selalu juga loh pendapatan itu di atas RKA itu bagus. Kita harus cari tahu juga nih kenapa kok bisa deviasinya positifnya kok tinggi banget gitu. Misal sampai lebih dari 10%. Jangan-jangan waktu perencanaan nggak bener nih gitu ngerencanain pendapatannya gitu ya. Jangan-jangan ada pendapatan yang apa ya istilahnya disembunyiin gitu ya, jadi monkey pocket gitu ya untuk di tahun realisasinya gitu. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Jadi kalau bisa sih realisasi anggaran itu tidak jauh ya deviasinya dengan RKA seperti itu. Nah, apa aja sih isinya ya tadi ya saya sebutkan ya. Jadi ada RKA produksi, RKA pendapatan, RKA biaya, itu nanti disajikan dalam tabel-tabel. Kemudian nanti ada penjelasan di bawahnya gitu untuk setiap pos biaya ataupun pos pendapatan ya. Itu harus ada gitu. Penjelasannya kenapa kok realisasinya segitu, kenapa kok di atas RKA, kenapa kok di bawah RKA, seperti itu. Nah, itu dibuat bulanan, triwulan, dan tahunan. Nanti setelah laporan ini dibuat, nggak berhenti sampai di situ ya. Jadi setelah laporan ini dibuat, kalau kami di cabang, kami mengirimkannya ke kantor pusat ya, submit ke kantor pusat, kemudian nanti ada evaluasinya nih. Jadi kami setiap bulan itu ada agenda evaluasi gitu.
untuk realisasi RKA sampai dengan periode tertentu itu. Nah, nanti dari evaluasi itu apa yang harus di-warning, nah itu nanti harus disampaikan juga ke unit ST gitu. Terus kita juga harus cari nih upaya-upaya untuk bisa mencapai realisasi sesuai dengan RKA. Seperti itu ya. Sepertinya ini udah terakhir ya kayaknya ya. Udah yang terakhir. Nah, ya terima kasih. Mungkin habis ini sesi tanya jawab ya Bu Diah ya. Iya, tanya jawab. Bagus sekali ya, tapi ya materinya ya. Saya sendiri pun juga dari teori kemudian kenyataannya itu kan ternyata walaupun pada teori itu adalah garis besarnya ya teman-teman semuanya. Jadi yang teman-teman pelajari di kelas itu adalah garis besarnya. Sedangkan nanti detail pelaksanaannya itu adalah sesuai dengan sistem yang ada di perusahaan masing-masing. Mungkin kalau Bu Putri itu menjelaskan di PT Angkasa Pura itu adalah sangat detail tadi ya. Penjelasan mengenai prosesnya. Kemudian saya pun juga paling tertarik tuh pada evaluasinya itu Bu Putri. Nanti mungkin saya akan diskusi Pak lebih lanjut ya ke soal itu, tapi nanti aja mengenai evaluasinya, proses pengevaluasinya. Betul sekali. Proses pengevaluasinya itu ya apa ya? Gambarannya kayak kalau mahasiswa lagi di sidang ini sih, sidang skripsi gitu ya, persis kayak gitu. Nah, itu kemudian yang akan memaparkan atau memberikan penjelasan itu apakah unit yang mengajukan atau kemudian berjenjang naik-naik kemudian juga diwakilkan oleh jenjang di atasnya? Nah, jadi kalau di proses pelaporan tadi ya, kami kan collect data juga nih dari unit ST gitu untuk justifikasi kenapa sih terjadinya deviasi-deviasi di realisasi. Nah, nanti kami yang menyusun laporannya, kemudian kami submit ke kantor pusat. Nanti untuk evaluasi dari kantor pusat ke cabang itu nanti yang menyampaikan itu pimpinan kami ya. Kalau di bandara itu general manager ya berarti. Ya, jadi kami yang menyusun paparannya, nanti beliau yang menyampaikan gitu seperti itu. Bagaimana sih evaluasinya? Nah, tentunya nanti setelah ada evaluasi dari kantor pusat, kami sendiri di internal cabang juga ada evaluasi terhadap unit ST dan maupun ke user-user ya gitu. Jadi biasanya itu selalu ada sih tiap bulan. Kalau tadi yang mengevaluasi unit teknisnya itu apakah bagian dari tim budget manajemennya yang ada di bagian akuntansi atau apakah ada unit teknis dari perbagian seperti misalnya mungkin kita kan tidak menguasai untuk peraspalan, pengecatan dan lain sebagainya kayak maintenance gitu ya, itu apakah ada dari anggota yang lain? Iya betul. Jadi tadi ya ada saya kasih contoh ya teman-teman, ini tadi kan, nah ini ya unit teknis itu beda-beda ya pasti ya kalau di perusahaan ya. Ini contohnya kalau misalnya di cabang itu ada general affair, ada mechanical, ada facilities, electricity dan ICT gitu ya. Jadi tergantung nih program kerjanya apa ya gitu. Nanti unit teknisnya yang bisa menghitung dan mengevaluasi ya. Misal saya kasih contoh usernya nih, saya nih di accounting gitu ya. Saya mau pakai laptop nih, laptop yang saya pakai nih, laptop kantor nih gitu. Saya mau laptop yang bisa untuk SAP, yang bisa untuk misalnya program-program tertentu gitu. Nah, nanti unit ICT nih yang mencarikan nih ya, yang mengevaluasi. Oh, pengennya kayak gitu, berarti kamu harus pakainya laptop seperti ini ya. Berarti nanti unit ICT itu yang melakukan usulan gitu. Nah, melakukan usulannya ke budget manajemen gitu. Jadi unit teknis itu unit-unit yang ada di kantor cabang gitu, tapi yang mereka yang punya kewenangan tertentu ya untuk menghitung. Tadi kayak misalnya aspal, ya itu ada di unit facilities gitu. Jadi mereka yang hitung nih, mereka yang evaluasi gitu. Nanti kalau saya di tim budget ya, kami mengevaluasinya cuman ini ya, kesesuaian dengan RKA yang sudah diajukan gitu di RKA gitu. Misalnya nih programnya nih oh iya nih ada pengecetan landasan nih, marka landasan nih gitu. Memang sih ada di RKA-nya, tapi cuma sekali gitu. Kenapa kok ini kamu ngajuinnya 2 kali ya? Paling kita
evaluasinya seperti itu. Nanti tapi justifikasinya itu dari unit ST-nya gitu. Misalnya oh ini kami 2 kali karena ini kok separuh-separuh yang dicat gitu. Jadi nggak semuanya yang dicat gitu misalnya. Itu bisa gitu. Jadi kami tetap justifikasinya dari unit ST karena mereka yang lebih mengetahui ya. Seperti itu. Kami di budget management ini cuma membantu yang mengendalikan itu tadi ya. Terus misalnya nanti ada program yang tidak tertampung, juga transfer budget itu di kami yang melakukan, kami yang mengusulkan ke kantor pusat persetujuan untuk geser anggaran atau transfer budget ya. Itu harus disetujui oleh pejabat di kantor cabang dan di kantor pusat. Gitu sih contohnya. Kalau revisi anggarannya itu, jadi saya. Kalau revisi anggarannya itu terjadwal gimana sih, Bu? Nah, kalau revisi anggaran sendiri itu kami ada jadwalnya ya. Gitu. Ada. Jadi dalam 1 tahun periode RKA itu kami ada jadwal untuk revisi anggaran itu dimungkinkan, gitu ya. Tapi ini tuh lebih ke kalau revisi anggaran tuh mungkin lebih ke kalau kami biasanya lebih ke investasi ya. Jadi kalau eksploitasi itu kan sebetulnya sifatnya lebih fleksibel ya, gitu. Karena kalau investasi ini tuh misalnya bandara nih mau ngadain peralatan nih, misalnya kendaraan pemadam kebakaran nih, itu persetujuannya harus sampai Kementerian BUMN. Jadi misalnya nanti pun itu tidak jadi dilaksanakan, direvisi ya atau dibatalkan, itu persetujuannya juga sampai Kementerian BUMN bahwa itu program tersebut tidak jadi dilaksanakan. Justifikasinya apa? Ya? Betul, kalau itu agak lama sih. Itu memang jadi isu besar juga ya di BUMN ya, sebagian besar ya. Jadi kayak tadi jadwal penyusunannya aja kita dari tengah tahun sampai akhir tahun nih, padahal kan di kurun waktu 6 bulan itu bisa aja terjadi hal-hal yang di luar dari asumsi penyusunan ya gitu. Jadi ya memang agak susahnya di situ. Tapi ada sih jadwal untuk revisi. Kayak misalnya ini nih ada pandemi gini nih, kita revisi anggaran semuanya ya. Jadi yang pendapatan juga diturunin semua targetnya, tapi yang biaya juga harus diturunin semua targetnya. Gitu. Kalau itu nunggu lama, kasihan pelaksananya ya. Udah Ya, dijadwalkan nggak turun-turun SK-nya. Iya, betul. Terutama untuk yang investasi ya. Itu isunya sih. Karena mungkin Kementerian BUMN juga sibuk ya. Ya, betul. Apa namanya? Kalau ada berarti memiliki kayak pedoman penyusunan anggaran dan revisinya gitu ya, dan itu tertuang ya dalam apakah ada keputusan SKEP ataupun buku manual panduan gitu ada ya? Ada tadi ya, cap anggarannya tadi kami cap 245 tahun 2017 ya. Jadi pedoman kita ke situ. Itu cap anggaran tuh berarti membahas mengenai prosesnya, kemudian juga mata anggarannya ya, apa aja yang bisa diiniin. Iya betul sekali nih, tadi saya juga kelupaan nih ya. Jadi anggaran ini tadi disusun ya, yang eksploitasi ya khususnya itu disusun rinci ya per mata anggaran atau per chart of account ya. Jadi sesuai dengan peruntukan transaksinya. Misalnya tadi pemeliharaan landasan ya ada kalau di kami namanya beban pemeliharaan landasan gitu misalnya contohnya. Atau pendapatan PJP 4U ya ada di GL-nya pendapatan PJP 4U gitu. Jadi itu rinci per mata anggaran, per chart of account itu, kemudian rinci per bulan juga, rinci per cost center juga ya. Jadi user itu kalau di kami disebutnya cost center ya. Gitu. Jadi satu cabang bandara ini kami satu profit center. Gitu. Satu cabang satu profit center ya? Iya. Satu kemudian cabang yang itu satu profit center. Cost centernya itu ini ya, unit-unitnya gitu ya di bagian bandaranya. Betul. Dari mahasiswa dulu deh, nanti diborong saya. Masih ada, saya sendiri kepikiran masih ada 2 ya Bu Putri ya. Oke, boleh nanti. Mungkin dari teman-teman ada yang mahasiswa dulu silakan. Mau langsung penasaran. Dibuka mic-nya boleh. Iya. Silahkan loh, langsung dibuka mic-nya. Biasanya tuh Samsudin nih. Samsudin silahkan loh. Saya jadi penasaran juga yang namanya Samsudin yang mana sih? Terkenal banget. Terkenal banget ya. Bu, terima kasih Bu.
izin bertanya Iya. kepada Bu Putri. Ini Oke. mengenai ini Bu, dasar penyusunan anggaran. Tadi kan ada dasar penyusunan anggaran, adanya pendekatan top down dan bottom down. Nah, bottom up ya. Nah, itu kan kata Bu Putri, itu kan setiap kepala perusahaan itu kan pasti menginginkan adanya top down terus kan Bu di setiap perusahaan. Nah, namun hampir 2 tahun di Indonesia kan ini kan adanya kasus COVID-19 ya Bu. Nah, itu otomatis kan perusahaan tersebut itu kan mengalami bottom down ya Bu. Nah, itu apakah ada planning yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura untuk menstabilkan pendapatan selama masa pandemi itu, Bu? Oke, langsung dijawab aja ya Bu Diah ya. Iya, jawab aja. Iya, jadi memang tadi kan dasar penyusunan anggarannya kami menggunakan 2 ya. Kalau selama ini kan kita pelajari itu ada top down dan bottom up gitu. Tapi sejauh yang saya sudah laksanakan nih, nggak ada nih yang pure top down atau pure bottom up gitu ya. Jadi kita pakai mix. Kantor pusat di Angkasa Pura I itu selalu memberikan batasan ya, batasan financial projection, yaitu sebagai top down-nya target RKA. Nah, bottom up-nya kami yang melaksanakan di bawah nih pendapatannya nih apa aja gitu, berapa aja itu kami yang menyusun. Terkait dengan kasus pandemi ini ya 2 tahun ini, memang di kami itu lebih ke top down ya gitu. Jadi jadi ini cerita sedikit sih. Jadi usulan di 2021 dan 2022 kemarin itu tuh apa ya, istilahnya banyak yang dipotong gitu loh oleh kantor pusat karena ya itu tadi untuk memenuhi target dari kantor pusat sendiri gitu ya. Nah, kalau usaha-usaha apa yang udah dilakukan oleh PT Angkasa Pura I udah banyak ya. Jadi apalagi pada saat kemarin PM25 itu kan sempat tutup penerbangan lama banget ya. Itu kami benar-benar apa ya, merasakan dampaknya ya. Jadi di bandara tuh benar-benar, saya kerja di bandara tapi nggak lihat pesawat gitu ya istilahnya pada saat itu gitu. Nah, itu kami melakukan revenue enhancement-nya itu ya di luar itu, yang di luar penerbangan. Kayak tadi kita melakukan event-event nih gitu. Kita kayak contohnya di YIA nih, kami mengundang UMKM gitu di hampir seluruh DIY Jawa Tengah nih gitu untuk gabung nih, boleh nih ada space gitu. Mereka jualan di sini gitu, terus kami adain event bersama gitu, misalnya event apa gitu, itu ada gitu. Tetap protokol kesehatan ya, tapi terus habis itu ada juga kami mengembangkan usaha ini nih apa, kerjasama dengan petani lokal ya. Jadi di YIA ini ada yang udah pernah kesini belum main-main? Itu kan lahannya masih luas banget ya gitu, masih banyak yang belum digunakan. Nah itu kita kerjasamakan nih sama petani-petani sekitar, sama apa ya, pengusaha-pengusaha sekitar nih untuk dimanfaatkan gitu. Jadi mereka sewa lahan ke kita gitu untuk misalnya ditanami yang udah ada nih, ditanami buah-buahan gitu, terus beberapa jenis tanaman. Nah itu juga kita udah lakukan. Kemudian kami juga tahun kemarin itu ada kerjasama juga sama ini ya, paket kayak biro pariwisata gitu ya. Nah itu kita ada ini nih di sini nih, bisa bukan penumpang juga bisa perjalanan muter-muter bandara nih gitu, lihat-lihat. Nah itu salah satu dari revenue enhancement kita. Terus kita sewain spot-spot juga buat foto-foto kayak gitu, kita sewain area-area buat misalnya event, atau ini gedung kantor yang saya gunakan ini juga bisa disewa gitu buat acara-acara seminar atau acara-acara pernikahan juga sering. Nah itu kayak gitu sih kalau di cabang ya gitu, contoh-contoh kecilnya gitu. Menjawab? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Contoh real tuh ya dari yang Contoh apa real ya. Angkasa Pura. Soalnya kalau mahasiswa tuh kan biasanya kalau jawab tuh kan normatif ya. Ya enggak? Saya makanya kalau kelas saya apapun tuh selalu saya itu kan normatif realnya apa contohnya langsung kamu ilustrasikan gitu apapun baik D3 maupun S1. Soalnya kalau zaman sekarang kelas online
Jawab normatif tuh kan gampang ya, tinggal nyari di Google. Iya, betul sekali. Kalau teman-teman yang lain silakan, ada pertanyaan lagi yang lainnya. Ya, suka tanya juga tuh Resti tuh kalau nggak salah. Resti ada pertanyaan nggak? Paling pertanyaan ini Bu, untuk Bu Putri di luar Ya. konteks ini nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, Boleh. boleh. Maksudnya kan kita tuh sekarang, maksudnya mahasiswa yang di sini tuh D3 akuntansi ya Bu. Nah, apa sih kayak pekerjaan yang ada di PT Angkasa Pura I itu yang cocok buat D3 akuntansi? Kan saya lihat-lihat tuh yang kan sekarang ada perekrutan BUMN gede-gedean kan Bu. Nah, itu saya lihat di linknya itu untuk PT Angkasa Pura itu kebanyakan kalau khusus untuk keuangan itu kebanyakan S1 gitu. Jadi saya kayak agak minder dikit, oh ternyata ini susah ya kalau ngambil keuangan, banyak DS1-nya gitu. Ada beberapa sih yang D3, cuman kebanyakan itu ada yang di logistik, pengembangan usaha, sama sistem manajemen gitu, Bu. Paling pertanyaannya itu. Oh ya, jadi ini ya tentang karir juga ya di BUMN. Jadi D3 akuntansi juga banyak sih kami rekrut ya. Jadi nggak semua yang kami rekrut itu dari S1 gitu. Teman-teman di operasional pun kami ambil itu dari D3 ya. Kalau teman-teman tahu Sekolah Tinggi Penerbangan ya, STPI atau ATKP, itu setiap tahun kami juga selalu rekrut mereka ya gitu untuk di operasional gitu. Nah, kebetulan aja sih mungkin tahun ini kami belum ada bukaan untuk D3 akuntansi, tapi ada kok, ada gitu. Pasti selalu ada. Tempatnya di mana gitu, banyak ya. Jadi kalau misalnya accounting tuh nggak melulu ditaruh di accounting, kebetulan aja saya accounting terus di tempatnya di accounting gitu. Jadi kayak misalnya accounting kan fungsinya banyak ya, salah satunya misalnya aset nih. Aset itu kalau di kami itu penanggung jawabnya dan pengelolanya itu bukan di accounting ya gitu. Jadi bukan di accounting. Jadi aset itu ada pengelolanya di fungsi finance, aset sendiri itu ada gitu. Itu bisa juga dari accounting gitu. Terus di mana procurement sendiri itu juga ada menerima D3 akuntansi juga itu untuk di fungsi procurement ya, fungsi pengadaan. Karena di situ kan kami juga di fungsi procurement itu harus menilai apa ya, kinerja dari vendor-vendor yang akan bekerja sama dengan kami ya gitu. Jadi dari laporan keuangannya itu kami nilai, terus habis itu dari performance atau kinerja keuangannya itu kami juga harus nilai. Nah, itu membutuhkan juga keahlian dari akuntansi gitu. Jadi ada sih ya tempatnya beberapa gitu. Kami juga ada juga bukaan buat umum kalau nggak salah ya, tapi mungkin tahun ini belum ada aja kali ya. Gitu. Tapi kalau di BUMN lain juga pastinya sama sih gitu. Pasti ada kok gitu. Nah, kalau sekarang kan udah enak ya, udah ada platformnya ya, itu untuk rekrutmen bersama BUMN itu lebih enak banget gitu. Kalau zaman dulu itu kita harus manual bukain webnya satu-satu, mana yang ada open recruitment-nya gitu. Kalau sekarang lebih enak, apalagi udah ada Instagram ya. Nah, kalian harus follow tuh apa namanya Instagramnya Kementerian BUMN, follow IG-nya rekrutmen BUMN bersama, itu harus di-follow semua. Tipsnya itu sih gitu. Ada yang tertarik nggak sih tahu gimana karir di BUMN? Ada yang tertarik nggak? Tertarik Bu. Tertarik ya? Berarti saya cerita pengalaman nih. Gitu. Oke. Jadi berkarir di BUMN mungkin sebagian besar orang itu apa ya, menganggap kerja di BUMN itu pasti enak nih kayak gitu, misalnya dari segi salary atau dari segi fasilitas gitu. Tapi percayalah itu salary dan fasilitas itu akan berbanding lurus dengan adanya pekerjaan. Tapi ya banyak enaknya juga sih gitu ya, kayak saya nih kerja di bandara nih, walaupun kalau di Angkasa Pura itu mutasi itu ini ya, mutasi itu wajib dan itu apa ya, itu pasti terlaksana ya, semua akan pindah pada waktunya, itu di Angkasa Pura itu seperti itu ya. Jadi ya dinikmati aja gitu ya. Suka dukanya nih kalau di BUMN itu adalah mutasi. Itu ya. Kalau misalnya kalian mau kerja di BUMN itu ya benar-benar harus komitmen ya, harus bersedia ditempatkan di mana saja. Kayak Angkasa Pura I nih. Saya kebetulan lagi enak nih di Jogja.
Bisa aja suatu hari nanti saya dipindah ke Biak gitu, atau ke Ambon gitu. Sebelumnya juga saya kan 6 tahun di Balikpapan ya, di Kalimantan Timur. Nah, terus dapat kesempatan mutasi ke sini ya, bersyukur gitu dekat dengan keluarga, karena kebetulan keluarga saya di sini. Jadi suka dukanya tuh, kalau dukanya tuh mutasi aja sih gitu, sama BUMN ini kan sebenarnya perusahaan swasta ya, tapi rasa perusahaan pemerintah sih. Jadi ya apa ya? Ya kita juga harus padamu negeri ya gitu. Jadi suatu saat dibutuhkan itu ya kita mau nggak mau harus standby gitu. Jadi kalau orang-orang pada bilang wah enak ya kerja di BUMN gitu, kerjanya dikit gitu. Enggak juga sih, tergantung BUMN-nya ya. Jadi kalian harus rajin-rajin bacain website perusahaan-perusahaan tuh ya gitu. Gimana sih perusahaan di situ gitu. Jadi punya gambaran kira-kira tuh di situ kerjanya ngapain, terus di situ itu apa ya, tata kelola perusahaan itu udah bagus apa belum tuh kalian juga harus cari tahu gitu ya. Jadi kalau di BUMN itu ya misalnya nih Kementerian BUMN tiba-tiba minta ada apa gitu, ya dari pusat pasti nanti turunnya ujung-ujungnya ke cabang juga gitu. Jadi ya kita di cabang tuh harus siap gitu ya. Kalau misalnya fasilitas atau salary itu mengikuti pekerjaannya aja sih gitu. Tapi kalau buat saya pribadi ya cukup bagus ya kalau misalnya fasilitas rata-rata ya sekarang di BUMN memang beda-beda tapi rata-rata fasilitas cukup bagus gitu. Jadi ya itu salah satu motivasi buat kalian sih gitu. Tapi harus siap ditempatkan di mana saja ya. Kecuali kalau misalnya BUMN yang memang adanya di cabang di kota-kota tertentu ya itu pasti ditempatinnya di situ aja. Itu sih kalau suka dukanya. Kalau tips-tipsnya apa ya? Karena BUMN ini kan rekrutmennya itu jenjangnya panjang ya. Jadi tahapan-tahapannya itu banyak sekali, mulai dari tahapan screening awal apa ya berkas, kemudian sampai ke apa ya ujian tulisnya itu ya ada apa pengetahuan umum, terus habis itu psikotes, terus wawancaranya juga ada berkali-kali, dan yang terutama sih kalau misalnya di BUMN itu pasti ada tes fisik dan kesehatan. Itu yang kadang banyak yang nggak lolos di situ. Jadi kalian juga harus jaga kesehatan nih gitu kalau misalnya pengen nih juga gitu kerja di BUMN itu, karena sebagian besar pasti ada tes itu ya, tes fisik dan kesehatan. Itu aja sih. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain teman-teman? Ada yang lain lagi? Bentar. Ini kalau nggak dituju pada malu-malu, padahal kalau sama saya nanya terus. Wah. Siapa ya? Koirunisa Salis. Sama Lulu nih. Lulu juga nih. Oh iya, ini Bu Putri saya ingat nah. Dulu waktu kuliah tuh dapat beasiswa dari Jepang loh. UFJ Mitsubishi ya, Bu ya? Iya, salah satu. Ya makanya dapat beberapa kali beasiswa waktu kuliah Bu Putri ini. Jadi kalau sekarang mau nanya nih, kenapa? Oh ya, apa? Mau nanya apa? Beasiswanya. Izin bertanya Bu, kok saya jadi tertarik ya sama beasiswa jenengan ya? Oh ya, cara dapetnya itu gimana ya Bu ya? Kok bisa sampai dapat gitu loh? Kalau beasiswanya sih waktu itu saya lupa ingat juga sih. Kayaknya tuh waktu itu beasiswanya kan memang kalau di universitas itu, kalau di UGM itu kan ini ya selalu ada ya pengumuman untuk beasiswa. Dulu masih manual nih pengumumannya, nggak ada di web atau di mana gitu nih. Saya ingat tuh pengumumannya masih ditempel-tempel di papan pengumuman. Iya nggak sih Budia? Iya, masih tempel. Jadi kebetulan sana sini ya. Kanan kiri terus ke gedung pusat. Iya, nah itu. Terus kebetulan kok lihat ada beasiswa apa ya waktu itu yang Bank of Tokyo ya? Mitsubishi. UFJ Bank Mitsubishi. Apa Tokyo ya? Ya pokoknya Jepang deh, UFJ ingatnya. Iya, tapi UFJ. Entah Mitsubishi apa Tokyo lupa. Ya terus ngajuin aja sih, tipsnya apa ya? Waktu itu sih kayaknya penilaiannya dari IPK nggak sih? Lupa juga.
dari IPK. Terus kalau nggak salah itu kita suruh bikin ini nih apa ya, proyeksi ke depannya setelah kuliah tuh kita mau ngapain, itu kita suruh nulis itu. Kemudian kita harus nulis juga apa ya, deskripsi singkat gitu sih kayaknya tentang diri sendiri, tentang kelebihan dan kekurangan gitu. In English waktu itu saya juga konsultasi sama Budia sih kalau masalah bahasa Inggris. Kebetulan kalau Budia ini bahasa Inggrisnya kan oke punya. Saya masih harus berguru. Nah, jadi itu dulu yang diajuin itu dari nilai, terus dari summary itu ya, summary itu, terus alasan kenapa sih kita harus dapetin beasiswa itu ya, gitu-gitu sih sebenarnya ya. Jadi tipsnya ya apa ya, kalau misalnya nulis kayak gitu tuh itu visi ya, visi kita ya gitu. Jadi ya sebenarnya kalian harus ngerti dari sekarang nih visi kita ke depannya itu mau jadi apa ya setelah lulus kuliah ini. Itu kalian harus membayangkan dari sekarang, jangan ya udahlah nanti dipikir nanti kayak gitu. Jangan nanti nyesel. Dulu aja saya sempat nganggur 3 bulan aja nyesel banget gitu rasanya. Setelah kuliah kok nganggur 3 bulan gitu rasanya nyesel banget gitu ya. Jadi harus punya visi misi ya. Jadi kalau bisa tuh sebelum lulus tuh kalian udah punya gambaran nih mau apply di mana atau mau ngapain kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh udah menetapkan target gitu ya, misalnya visi saya nanti tahun sekian harus udah lulus, kemudian bulan ini udah harus kerja. Nah itu pasti kan tarik mundur ya. Berarti untuk bisa lulus tahun itu harus ngapain ya kayak gitu. Harus dari sekarang harus ngapa-ngapain ya kayak gitu sih sebenarnya. Terus kalau misalnya udah kerja nanti ya jangan bosan buat belajar ya gitu. Kebetulan saya dikasih kesempatan buat balik ke Jogja ini juga salah satunya saya bersyukur sekali ya karena saya bisa ngelanjutin studi ya gitu di S2 gitu di MMUGM gitu. Jadi kalian harus semangat juga buat apa ya mengejar visi ke depan gitu. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi sekarang tuh kan gampang banget ya, daripada kalian cuma nonton IG atau TikTok reel nggak jelas, mendingan buat follow. Kalian pengen apa? Mau kerja di BUMN ya itu yang di follow. Nanti seenggaknya tuh dari sekarang prepare, dia tuh requirements-nya harus apa? Bisa bahasa Inggris. Ya kalau belum bisa dari sekarang les. Bisa bahasa Inggris tuh nggak bisa dalam semalam. Betul banget itu. Bener banget itu. Jadi itu ya, jadi hampir sama sih requirement-nya ya semua BUMN ya, TOEFL itu harus minimal berapa, terus habis itu tes pengetahuan akademik juga harus minimal berapa. Itu bisa dipelajari sih, karena kan banyak ya buku-buku dijual tentang tes potensi akademik, psikotes juga banyak dijual, itu bisa dipelajari semua kok. Jadi pasti semuanya punya kesempatan gitu. Terus kalau yang tertarik beasiswa, kemudian tertarik, ntar kalau kalian udah tahun akhir mau lulus, itu kemudian titaninya itu adalah ini dia rekrutmen kalau mau kerja atau kalau mau beasiswa itu bukaannya sebulan apa, karena mau nyiapin surat-suratnya itu juga nggak bisa dalam sebulan aja tuh. Kalau tes TOEFL persiapannya ya nggak bisa sebulan tes TOEFL kalau mau nilainya bagus, masuk target gitu. Jadi mumpung masih semester 2 kan, kalau pengen beasiswa dititeni mau sekarang beasiswanya tuh bukaannya bulan apa gitu. Jadi biar kalau nyari surat rekomendasi jangan 3 hari sebelum deadline minta dosen siapa gitu. Seminggu sebelum deadline-nya baru tes TOEFL-nya kan gitu enggak. Kemudian rekrutmennya biasanya bulan apa, kemudian kalian timing lulusnya gitu, jangan molor. Biasanya kan kalau rekrutmen itu kan ngikutinnya bulan September, Agustus, soalnya banyakan mahasiswa lulus tuh bulan itu ya. Dulu kan bulan Juli, Agustus banyak lulus. Biasanya mulai bulan September, Oktober tuh udah mulai rekrutmenan. Nah, kalian harus timing lulusnya, jangan molor. Karena biar habis lulus langsung bisa daftar. Karena kalau enggak, kalian berarti nunggu 1 tahun lagi biar bisa daftar. Iya, betul sekali itu. Jadi daripada TikToknya, IG-nya ngikutin yang nggak jelas, mendingan mulai ikut ya beberapa yang kalian pengenin. Entah BUMN, entah kalau mau CPNS ya silakan, mau beasiswa ya silakan gitu. Iya, betul sekali. Jadi kalau sebetulnya kalau kerja di mana aja itu sebenarnya yang penting kalian harus niat ya, niat kerja gitu. Misalnya
niat kerja, karena semua kerjaan itu pasti awal-awal itu pasti susah, ya, susah Awal-awal pasti beradaptasi, struggle ya, Bu, pasti ya pasti struggle di awal itu semua sama ya gitu. Kayak Dulu saya naik kereta ke Tangerang gitu ya. Itu pasti struggle di awal ya gitu. Jadi jangan mudah menyerah dulu nih gitu. Jadi dulu saya juga pertama kali ditempatin di Kalimantan ya. Jujur saya belum pernah keluar dari Jogja ya selama sampai lulus kuliah itu. Jadi nggak pernah merantau nih, beda kalau Budiah kan kuliah di Jogja nih udah merantau nih jauh dari orang tua nih, udah tahu nih gimana gitu. Saya belum pernah. Nah, tahu-tahu pertama kali ditempatin tuh dulu kerja di Jakarta ya. Lumayan lah gitu deket. Kerja kedua kok di Kalimantan gitu ya. Kalian kebayang nggak sih kerja di Kalimantan gitu? Ya awalnya berat ya gitu, tapi setelah udah 6 tahun di sana terus saya dipindah di sini, ternyata berat juga loh ninggalin Kalimantan gitu. Jadi sebenarnya tuh kalian apa ya? Ya berat pasti iya sih di awal gitu. Tapi ya nanti harus apa ya? Harus cepat beradaptasi lah gitu. Pokoknya semua pekerjaan itu sama sih di tempat di mana aja itu sama gitu. Kalau ada yang bilang jangan kerja di situ gitu, gajinya segini, kerjaannya berat gitu. Di sini aja gajinya lebih besar. Itu pasti pekerjaannya juga akan lebih berat dan tanggung jawabnya akan lebih besar gitu ya. Jadi apa ya? Kalau bisa sih di awal-awal nggak usah banding-bandingin dulu ya sama apalagi sama temen gitu sama ini gitu ya. Pokoknya dijalanin dulu aja buat pengalaman. Kalau misalnya emang punya target mau kerja di mana udahan gitu, setelah itu mau pindah lagi nggak apa-apa sih. Gitu. Yang penting kalian punya target dari sekarang, visi misinya itu mau apa. Misalnya habis ini mau lanjut kuliah lagi, ya nggak apa-apa, udah gitu. Kayak Bu Diah tadi bilang gitu. Kalau mau kuliah lagi harus dipersiapkan juga kan dari sekarang kayak gitu misalnya. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk melanjutin kuliah gitu. Bulan apa bukaannya itu harus disiapin dari sekarang. Itu sih. Ya, benar. Yang penting adalah kalian ubah aja lah sekarang gitu. Semangat, jangan terus putus asa. Ya. Ada pertanyaan lagi dari yang teman-teman lainnya? Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya, habis ini ya. Oke. Tadi kayaknya Ibra tuh udah ngidupin mic. Oh, Ariska, silakan. Iya, Bu. Maaf izin bertanya. Kan Iya. waktu COVID itu kan kerugiannya kan yang dialami kan cukup besar. Tapi sebelum COVID itu udah pernah mengalami hal yang serupa yang menyebabkan kerugian yang cukup besar juga apa belum ya, Bu? Dan upaya yang dilakukan apa saja untuk mengurangi atau menutupi kerugian tersebut? Oke, jadi kalau 10 tahun saya di Angkasa Pura ini sih, sepanjang sejarah 10 tahun ini sih belum pernah ya Angkasa Pura tuh rugi ya, apalagi ruginya sampai besar ya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya di annual report-nya, bisa di-download sendiri di website gitu. Itu sepanjang sejarah belum pernah sih kami rugi sampai sebesar itu gitu ya. Bandara-bandara dari 15 bandara kami itu memang nggak semuanya untung ya gitu. Jadi ada beberapa bandara juga itu yang memang rugi gitu. Tapi kami juga nggak bisa terus bilang bandara itu rugi nih gitu, ditutup aja lah gitu, nggak usah ada, nggak bisa ya. Karena sekali lagi kami BUMN, kami juga melaksanakan pelayanan umum gitu. Jadi ya kami harus tetap beroperasi gitu di bandara-bandara yang rugi tersebut gitu. Dengan caranya ya di bandara lain yang bisa potensinya besar, ya itu harus digenjot gitu. Misalnya kalau contohnya di kami itu Gusti Ngurah Rai Denpasar ya, itu pasti semua orang juga pasti tahu ya, di situ adalah trafiknya paling besar ya. Kedua setelah di Cengkareng ya, itu trafiknya paling besar dan itu memang labanya paling besar gitu di antara bandara-bandara yang lain gitu. Misalnya dibandingkan misal contohnya di Biak gitu ya, karena di Biak kan penerbangannya juga nggak banyak gitu ya, di sana trafficnya juga nggak besar gitu. Nah jadi selama 10 tahun ini sih walaupun ada bandara-bandara yang rugi, itu kami belum pernah rugi ya gitu. Jadi memang pandemi ini berdampak luar biasa sekali ke kami gitu ya, 2 tahun ini gitu, dan harapannya sih mulai tahun ini sampai tahun depan itu kami bisa rebound gitu ya, bisa balik lagi gitu seperti awal gitu.
Kalau ditanya upaya-upaya apa yang udah kami lakukan untuk menekan rugi, salah satunya sih dengan tadi ya, cost leadership ya, pengurangan biaya. Kalau ditanya pengurangan biayanya di mana, hampir di semua ini ya, hampir di semua biaya ya. Apakah termasuk biaya pegawai? Ya, gitu. Saya bisa bilang iya, termasuk biaya pegawai. Kami juga mengurangi ya. Kami mengurangi pegawai. Jadi kalau di Angkasa Pura 1 ini tuh ada pegawai organik ya, pegawai tetap dan juga pegawai outsourcing. Jadi pegawai outsourcing itu kami juga ada banyak juga gitu di unit-unit tertentu yang memang butuh SDM yang banyak ya, seperti misalnya di aviation security itu kita nggak semua organik gitu, jadi kita ada outsourcing juga gitu, atau teman-teman yang ada di terminal inspector atau ada teman-teman di customer service itu juga kami nggak semua organik ya, gitu, jadi banyak yang outsourcing. Nah itu kami juga sudah melakukan pengurangan gitu ya, pengurangan. Terus kami melakukan downsizing seperti yang tadi sudah saya bilang, misalnya check-in area nih seluas itu luas sekali ya. Kalau misalnya kalian udah pernah ke sini check-in areanya itu kami sekarang hanya menggunakan satu aja ya, satu area aja. Dan itu bisa menghemat ya dari segi biaya listrik, biaya SDM, biaya kebersihan, semuanya itu bisa dihemat kayak gitu ya. Jadi kami menghemat di hampir semuanya gitu. Biaya kebersihan pun juga kami menghemat ya. Jadi nggak semua, misalnya nih contohnya nggak semua toilet dioperasionalkan gitu ya. Jadi kan karena penumpangnya juga nggak banyak, kita bisa arahkan nih flow penumpangnya kemana-kemana aja gitu. Jadi penumpang itu menggunakan toilet yang mana-mana aja itu bisa. Jadi salah satunya adalah cost leadership ini ya, pengurangan biaya. Nah, dan juga tadi revenue enhancement. Cuman memang kalau revenue enhancement ini karena memang sebagian besar pendapatan Angkasa Pura ini memang masih proporsinya dominan aeronautika ya, yaitu asalnya dari penerbangan ya, dari airlines, dari penumpang, dari kargo. Nah, itu memang itu potensinya lebih besar ya daripada yang non aero gitu. Jadi ya kami sudah melakukan sih usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan non aero, tapi ya memang pasti nggak sebanyak kalau kita penerbangan aero ya gitu. Cuman kalau untuk di penerbangan sendiri, Angkasa Pura juga apa ya nggak bisa terus ini kan, misalnya ada PM untuk tutup penerbangan gitu atau pengurangan penerbangan atau ada aturan yang untuk airlines ya beberapa waktu yang lalu itu hanya 75% kapasitas, kemudian ada persyaratan penerbangan juga yang ketat kan ya, ada PCR gitu, ada antigen. Nah itu juga kami sendiri juga nggak bisa melakukan apa-apa ya, kami mungkin hanya bisa menyampaikan pendapat ke regulator ya gitu, bahwa gambarannya nanti Angkasa Pura akan seperti ini loh gitu kalau misalnya itu dilaksanakan. Tapi ya balik lagi karena kami melakukan pelayanan umum juga ya, kami harus tunduk pada regulasi. Ya, jadi kalau untuk yang segi penerbangan itu memang kami nggak bisa ngelakuin apa-apa ya gitu. Paling kalau misalnya dari segi penerbangan itu yang bisa di-push itu kargo ya, gitu. Jadi beberapa kali ya kalau misalnya kalian baca berita itu pesawat besar Antonov ya, pesawat Rusia itu juga landing di YIA ya, itu untuk ngangkut apa ya hasil-hasil untuk diekspor ya ke luar negeri. Nah itu juga ada prosesnya kan ya agar pesawat itu landingnya di sini kayak gitu kan ya, paling yang bisa kami lakukan sejauh ini sih itu gitu. Tapi kalau untuk saat ini ya mulai dari kemarin pelonggaran dari persyaratan penerbangan sih ini penerbangan udah mulai baik ya gitu. Kami juga berharap nanti di Lebaran ini atau nanti di akhir tahun ya pas high season kami itu ya sesuai dengan rencana gitu ya. Jadi penerbangannya memang full gitu. Pasti kalau misalnya dari ruginya segitu ya, kami itu kalau nggak salah ruginya udah hampir tahun lalu itu udah kayaknya 2T ya, sekitar segituan itu. Itu kalau misalnya mau rebound lagi itu mungkin ya dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depan sih, gitu nggak mungkin dalam 1 tahun juga bisa rebound gitu. Jadi kami ya sampai 3 tahun ke depan pasti akan tetap melaksanakan cost leadership ya atau efisiensi biaya. Itu sih
Ya gitu teman-teman, Angkasa Pura itu selain profit oriented karena juga kalau bahasanya berita tuh pelang merah ya, ya enggak, plat merah. Jadi ya tetap harus ada karena kalau bandara tuh bener-bener langsung sektor swasta ya nggak bisa ya, kayak kereta api gitu sektor swasta nggak bisa karena ini adalah salah satu layanan publik umum. Tapi selain itu kan kita juga mengoperasikannya bagaikan kayak perusahaan swasta. Iya betul. Jadi bandara ini salah satu objek vital ya. Jadi masih sebagian besar dikelola oleh Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Walaupun ada juga yang masih dikelola oleh pemerintah. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ya bandara itu dikelola oleh pihak swasta ya. Karena ada penerbangan juga kok yang memperbolehkan swasta itu mengelola bandara. Ada juga sih bandara yang dikelola oleh swasta, kalau nggak salah punya perusahaan kayak perusahaan-perusahaan tambang itu kan punya ya bandara kecil-kecil. Terus gudang garam itu kalau nggak salah punya ya, gudang garam itu punya perusahaan kecil. Nah itu nggak menutup kemungkinan mereka bisa jadi besar gitu ya. Nah, tapi kembali lagi industri bandar udara itu kan industri yang istilahnya entry barrier-nya tinggi ya, karena asetnya tinggi ya, investasinya. Kita sebagian besar dari neraca kita itu ini adalah aset tetap. Jadi hampir 90% itu aset tetap ya gitu. Karena paling besar pasti jelas terminal kita gitu. Terus habis itu peralatan juga itu kan semuanya ya lumayan mahal ya gitu, kendaraan PKPPK gitu ya semuanya. Jadi ya walaupun ada UU itu kalau nggak salah udah dari tahun 2000 berapa ya, udah lama sih gitu. Tapi sampai sekarang juga belum ada sih sepertinya ya yang bisa benar-benar mengelola bandara dengan dengan independen gitu. Jadi pasti kalau kerjasama ada nih gitu, kayak Angkasa Pura juga kerjasama kok mengelola bandara yang di Batam itu, kita juga kerjasama gitu. Seperti itu sih. Fixed cost-nya tinggi ya. Fixed cost-nya tinggi, ya betul. Jadi kalau kayak kemarin susah nguranginnya fixed cost-nya jadinya ya. Iya, 2T jadi makanya ruginya. Betul, biaya penyusutannya sih yang tinggi, paling tinggi. Ada lagi, udah 9.50 nih. Ada lagi satu terakhir aja nih. Kalau masih ada yang pengen tahu. Oh ya, Samsudin lagi, boleh. Boleh, Mas Samsudin silahkan. Bu Putri bilang kerugian paling besar itu kan hampir 2T ya Bu. Nah itu kerugian 2T itu selama pandemi, apakah PT Angkasa Pura itu melakukan pengurangan pegawai Bu? Terima kasih. Iya. Bu. Oh iya. Iya Mas, tadi saya cerita sedikit ya. Jadi kami melakukan pengurangan pegawai ya, tapi terutama di pegawai outsourcing ya gitu. Jadi kami mengurangi pegawai, tapi di pegawai outsourcing. Kalau di pegawai organik itu kami ada penyesuaian aja sih, gitu. Ada penyesuaian. Terus habis itu kalau untuk pengurangan pegawai di organik sih, saya rasa mungkin belum ada gitu. Tapi mungkin kalau misalnya nanti nggak membaik ya bisa jadi mengarah ke sana ya gitu. Mungkin ada pilihan pensiun dini atau lain sebagainya, tapi itu belum ada gitu. Belum ada. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya jangan sampai lah ya, kalau sampai BUMN tuh pensiun dini. Terus yang swasta gimana ya, jangan sampai. Enggak kok, kita kan udah mau baikan ya. Iya, ini udah mulai membaik kok. Udah mulai membaik, boleh mudik. Iya, makanya jalan-jalan ke bandara dong. Jalan-jalan ke bandara, pakai kereta bandara kan, terus jajan-jajan di sini. Kereta bandara tuh sampai yang ngelola juga Angkasa Pura ya? Kirain kayak KAI. Enggak kok, kereta bandara itu dari KAI. Tapi kalau kereta bandara itu sekarang kan dikelolanya oleh Railing ya, PT Railing ya. PT Railing itu kalau nggak salah itu perusahaan bentukan dari KAI dengan anaknya lain gitu. Ya. Jadi biar fokus itu ya, kayak Jakarta Komuter kan juga itu ya. Iya betul. Punya PT jadi kalau sendiri. PT Railing itu kalau nggak salah memang kereta bandara di Jogja ini, terus di Kuala Namu juga yang di
Cengkareng juga sih, gitu kalau nggak salah. Oke, baik. Sangat informatif sekali ya, insightful ya. Semoga teman-teman semuanya senang nih. Jangan cuma senang, tapi juga memetik hikmah. Kita beri applause dan terima kasih sama Bu Putri nih. Terima kasih banyak Bu Putri sudah bersedia hadir pada kelas kita hari ini. Sangat banyak memberikan informasi ya. Saya aja sebagai dosen juga banyak menerima informasi dan insight gitu ya mengenai proses penganggaran.